Halo semuanya. Hari ini aku akan membawakan kisah yang sangat menyentuh dan penuh pembelajaran. Cerita ini tentang seorang pria muda bernama Raka, anak dari seorang pengusaha tambang batu bara terkaya di Indonesia. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Raka bukanlah tipe orang yang suka memamerkan kekayaannya. Sejak kecil, Raka diajarkan hidup mandiri oleh ayahnya, Pak Surya, sang pemilik imperium tambang batu bara. Suatu hari, Raka memutuskan untuk menyamar menjadi karyawan biasa di salah satu anak perusahaan milik ayahnya sendiri. Dia ingin tahu bagaimana orang-orang memperlakukan dirinya jika tak ada embel-embel harta dan nama besar. Raka datang ke perusahaan dengan nama samaran, Rian, dengan penampilan sederhana, mengenakan baju kerja biasa, dan mengendarai motor bebek tua. Ia masuk sebagai staf administrasi. Semua orang mengira Rian hanyalah karyawan baru biasa yang tak punya koneksi. Di kantor, Rian bertemu dengan Livia, seorang gadis cantik yang menjadi kekasihnya di dunia nyata. Namun Livia tidak tahu kalau Rian itu adalah Rakan. Mereka bertemu kembali tanpa sengaja di perusahaan itu. Tapi karena Rian sekarang tampak miskin dan biasa-biasa saja, Livia yang materi langsung berubah sikap. Ia mulai menjauh, bersikap dingin, bahkan mempermalukannya di depan teman-teman kantor. Padahal sebelumnya, saat mereka masih dekat, Livia sangat manis dan perhatian. Livia pun kini lebih dekat dengan anak manajer senior, Andra, yang berpenampilan lebih mewah dan tampak sukses. Tak hanya Livia, calon mertua Raka alias ibu Livia pun ikut merendahkan Rian saat bertemu di acara kantor. Sang ibu memandang Rian dari ujung kaki sampai kepala dengan sinis. "Kamu kerja di sini? Sebagai apa? Top atau tukang antar dokumen?" sindirnya. Rian hanya tersenyum. Dia sudah terbiasa merendam. Ia ingin tahu sampai sejauh mana orang-orang akan menilainya hanya dari penampilan. Di kantor pun, beberapa rekan kerja, termasuk bos langsungnya, memperlakukannya seenaknya. Disuruh lembur tanpa bayaran, disuruh beli makan, bahkan kerjaan berat-berat selalu dilimpahkan ke Rian. Namun Rian tetap sabar. Dia bekerja sungguh-sungguh, menunjukkan dedikasi tinggi, bahkan membantu menyelesaikan pekerjaan orang lain. Waktu berlalu, Rian mulai menunjukkan kompetensinya. Beberapa atasan mulai memperhatikan kinerjanya. Bahkan, satu proyek besar yang hampir gagal berhasil diselamatkan berkat inisiatif dan kerja keras Rian. Salah satu direktur perusahaan, Bu Rani, mulai tertarik dengan dedikasi Rian. Ia mengundang Rian untuk makan siang dan mengobrol. "Kamu ini luar biasa, Rian, kenapa kamu hanya di level staff? Dengan kemampuan seperti ini, kamu harusnya sudah jadi supervisor minimal," kata Bu Rani. Rian hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin belajar dari bawah, Bu." Sementara itu, Livia makin sering pamer kemesraan dengan Andra di depan Rian. Ia bahkan menghina Rian di depan umum, menyebutnya pria miskin yang tidak tahu diri. Sampai pada suatu hari, perusahaan mengadakan rapat besar dengan pemilik utama yang akan datang langsung dari Jakarta. Semua karyawan heboh. Mereka bersiap menyambut sang pemilik tambang. Saat hari H tiba, semua terkejut. Pemilik utama itu adalah Pak Surya, dan di belakangnya berdiri Raka. Livia ternganga. "Itu kan Rayardi." Semua orang syok. Rian berjalan ke depan, memakai setelan jas rapi, berdampingan dengan ayahnya. Pak Surya berkata, "Saya ingin memperkenalkan, ini putra saya, Raka." Dia telah menyamar sebagai karyawan biasa selama 6 bulan terakhir di perusahaan ini. Semua orang kaget. Livia langsung pucat. Sementara sang ibu mencoba menyapa dengan ramah, "Nak Raka." Maksud ibu, Mas Raka." "Maaf ya ibu nggak tahu," ucapnya canggun. Andra hanya bisa menunduk. Para rekan kerja Raka pun tak bisa berkata apa-apa. Mereka semua merasa malu telah merendahkan seseorang yang ternyata lebih dari mereka bayangkan. Livia mencoba mendekati Raka lagi. Ia minta maaf dan mengatakan bahwa ia hanya salah paham. "Aku nggak tahu kamu itu Raka. Kalau aku tahu, tentu aku nggak akan bersikap seperti itu," katanya dengan suara memelas. Tapi Raka menjawab, "Justru karena kamu nggak tahu, maka kamu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Raka pun memutuskan untuk tidak kembali bersama Livia. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak melihat harta atau status. Beberapa minggu kemudian, Raka mempromosikan beberapa karyawan yang baik dan jujur saat ia masih menyamar, termasuk Satpam dan Lubi yang sering membantunya. Raka pun menjabat sebagai direktur muda dan menjalankan
perusahaan dengan prinsip, keadilan dan kerja keras. Moral dari cerita ini, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya.